Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik hari Senin tanggal 1 April 2024, Senin pertama setelah Hari Raya Paskah. Pertama-tama, selamat Paskah untuk kita sekalian. Semoga kebangkitan Kristus mengalahkan juga dosa-dosa kita dan keinginan kita untuk berbuat dosa, sehingga Paskah juga menjadi kebangkitan kita, kebangkitan di dalam Tuhan, kebangkitan untuk hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan untuk melayani sesama. Kita akan mendengarkan dan merenungkan pada hari ini bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengan segera mereka meninggalkan kubur dalam ketakutan, namun juga dengan gembira, dan berlari mendapatkan murid-murid untuk menyampaikan berita itu. Tetapi tiba-tiba Yesus datang menemui mereka di jalan dan berkata, "Damai." Perempuan-perempuan itu menghampiri dia, memeluk kakinya, dan menyembah dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka berangkat ke Galilea. Di situ mereka akan melihat aku." Ketika perempuan-perempuan itu sedang di jalan, para pengawal kubur itu kembali ke kota, dan beberapa dari mereka melaporkan segala yang telah terjadi kepada para imam kepala. Para imam kepala itu bertemu dengan para penguasa Yahudi dan memutuskan untuk memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dengan pesan, "Katakanlah bahwa pada malam hari murid-muridnya datang sementara kamu tertidur dan mencuri tubuh Yesus. Dan jika Pilatus sampai mengetahui hal ini, kami akan menjelaskan semua itu kepadanya, supaya kamu jangan mendapat kesulitan." Serdadu-serdadu menerima uang itu dan melakukan seperti yang telah diperintahkan kepada mereka. Cerita itu beredar di antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah sekali lagi untuk kita sekalian. Semoga kegembiraan Paskah juga hidup dan menjiwai hari-hari kita selama masa Prapaskah ini, sehingga juga hidup yang penuh dengan Paskah, hidup yang penuh kegembiraan, kebahagiaan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita lewat wafat dan kebangkitannya, mampu juga untuk membuat hidup kita semakin dipenuhi oleh kegembiraan, sukacita untuk berbuat baik di dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pekerjaan, tapi juga dalam hidup keagamaan, khususnya dalam hidup menggereja. Dan saya kira itulah yang dialami oleh perempuan dan para murid ketika mendengar bahwa Yesus ini bangkit. Ketika mendapati bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, kubur yang mereka jumpai telah kosong. Sehingga mereka ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus selama ini sewaktu masih hidup, bahwa dia akan mati dan akan bangkit kembali, adalah suatu kebenaran.
Itulah sebabnya meskipun dalam ketakutan dikatakan tadi, tapi mereka juga berlari dengan gembira, hendak menyampaikan kabar bahwa Yesus sungguh bangkit, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus sewaktu masih hidup itu benar terjadi adanya. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Yesus di tengah jalan, dan Yesus kembali menegaskan apa yang pernah diungkapkannya kepada murid-muridnya sebelum dia wafat, bahwa dia akan mendahului mereka ke Galilea. Yesus tetap memegang kata-katanya sampai akhir. Yesus tetap menepati janjinya kepada murid-muridnya sampai akhir. Namun lucunya, jadi ketika kenyataan fakta bahwa Yesus bangkit, kubur kosong diketahui oleh perempuan-perempuan, tapi juga diketahui oleh serdadu-serdadu, ada tokoh antagonis muncul. Imam-imam kepala yang mendengar bahwa Yesus bangkit lewat serdadu-serdadu yang berjaga di kubur itu, akhirnya menutupi kebenaran tersebut, menutupi fakta, menutupi kenyataan bahwa Yesus bangkit. Dan usaha mereka untuk menutupi kebenaran, menutupi fakta dan kenyataan bahwa Yesus bangkit tersebut, yakni dengan membayar para serdadu, memberikan uang tutup mulut agar mereka tidak menceritakan bahwa kubur kosong, bahwa Yesus bangkit. Dan tidak sampai di situ, mereka juga minta supaya menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada orang-orang yang bertanya, termasuk kepada Pilatus, bahwa alasan kenapa kubur Yesus kosong adalah karena tubuhnya, jenazahnya dicuri oleh para muridnya. Bukan saja menutupi kebenaran, tapi juga membuat kebenaran itu menjadi tidak suatu hal yang tidak benar lagi, dengan mengubah kebenaran itu, mengubah fakta itu, mengubah kenyataan tersebut. Ibu saudara-saudari yang terkasih, kadangkala juga kita dalam hidup seperti itu ya. Ketika posisi kita, ketika keadaan kita dipersulit oleh orang lain, kadangkala kita melakukan usaha-usaha yang mau menjatuhkan orang lain, yang mau menutupi kebenaran bahwa dia itu hidup benar, bahwa dia itu hidup baik. Ketika diri kita terancam, kita umumnya akan berbuat seperti itu. Bahkan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar kita halalkan supaya posisi kita terjaga, supaya status kita terjamin. Kalau seperti itu kenyataan yang terjadi, maka kita ini seperti imam-imam kepala yang menutupi kebenaran, yang memplesetkan kebenaran, yang mengubah kebenaran demi kepentingan diri kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang sejak masih hidup sampai wafat dan bangkit, dia tetap memegang kata-katanya. Dia tetap memegang kebenaran-kebenaran. Dan kebenarannya menjadi kenyataan. Apa yang dia katakan sewaktu masih hidup, tetap dia pegang teguh. Dia selalu berpegang pada kebenaran, dia selalu berpegang pada kebaikan-kebaikan, meskipun dirinya terancam, meskipun dirinya dalam keadaan menderita, meskipun dirinya harus wafat demi kebenaran itu, demi kebaikan itu. Karena dia sadar cintanya kepada umat manusia lebih besar daripada usaha
untuk melindungi dirinya. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk terus memegang kebenaran, untuk terus memegang kebaikan, meskipun kadangkala situasi kita terancam, meskipun kadangkala status kita terancam. Tapi itulah salib untuk kita orang-orang Kristiani. Kita percaya bahwa dengan memanggul salib, kita akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Mungkin ada saatnya kita akan wafat seperti Tuhan Yesus. Tapi ingat, ketika hidup kita dilandasi oleh kebenaran dan kebaikan, kita mungkin akan memikul salib. Kita mungkin juga akan wafat. Tapi percaya ada kebangkitan di balik wafat kita yang berbasis pada kebenaran dan kebaikan. Semoga Paskah pada tahun ini membantu kita juga untuk merestorasi hidup kita, merestorasi diri kita menjadi hidup yang berbasis pada kebenaran dan kebaikan demi kemuliaan Allah. Berkat dan rahmat Tuhan menyertai kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.